Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita Sore. semua. Nah, ini teman-teman sehat semua ya. Halo. Sehat, Pak. Iya, Pak. Nah, untuk pertemuan pertama ini tentu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Salah satunya yaitu berkaitan mengenai metode pembelajaran. Sesuai surat edaran nantinya bahwa selama 1 semester nanti pembelajaran akan melalui daring ataupun online. Di mana di dalam surat edaran itu akan ditinjau kembali pas ujian tengah semester apabila situasi COVID-19 ini reda, maka pembelajaran diperbolehkan secara luring atau offline. Nah, ini catatannya. Yang kedua, untuk pembelajaran atau perkuliahan strategi pembelajaran ini, nah ini kan mata kuliahnya kan bersifat e-learning, bukan full e-learning. Dan nanti untuk pertemuan ke 12 sampai ke 16, nah nanti itu ada pra-micro teaching. Untuk teman-teman nanti siapkan beberapa hal termasuk dari penyampaian materinya, pilihan materinya. Nah, nanti disiapkan. Nah, nanti akan saya jelaskan aturannya. Pada pertemuan ke-10 nanti akan saya jelaskan pra-micro teaching ini bagaimana aturan-aturannya. Karena setiap kali kita pertemuan nanti akan menggunakan Zoom. Dan teman-teman akan secara bergiliran untuk mengajar, ya, hampir sama seperti guru, tetapi nanti durasi waktunya kurang lebih nanti sekitar 15 sampai 20 menit setiap kali presentasi. Jadi dipahami ya. Untuk komponen penilaiannya, karena sudah ada pra-micro teaching ini, bisa jadi nanti untuk ujian akhir itu tidak ada. Tidak ada ujian akhir. Nah, nilai ujian akhir ini saya ambil dari nilai pra-micro teaching ini. Komponen berapa persennya, nah mari kita sepakati di screen di layar teman-teman sudah ada ya, ini kontrak belajar kita. Nah, kehadiran tentu sudah gitu dilihat dari aktifnya Anda teman-teman nanti di web e-learningnya ketika ada tugas ataupun kuis. Nah, nanti teman-teman harus ada respon di situ. Dalam artian respon itu bisa jadi tugas maupun kuis itu hanya bersifat latihan. Nah, Anda respon aja. Ada kesulitan Pak nomor sekian. Nah, artinya teman-teman sudah saya anggap nanti untuk kehadiran gitu loh ya. Walaupun nanti di sistem e-learning itu Anda masuk, Anda download materi pun bisa jadi nanti sudah tersinkronkan secara otomatis sebagai kehadiran. Paham? Paham ya teman-teman? Paham. Karena sistem e-learning itu nanti diatur Anda masuk, Anda download materi itu sudah ada rekod nanti untuk sebagai kehadiran sudah otomatis nantinya. Pantengin terus ya nanti ya web e-learningnya Anda pelajari. Nah, catatannya untuk tugas nanti saya bersifat project based learning. Jadi teman-teman nanti untuk tugas ini silahkan teman-teman di rumah boleh, ya kan? Di rumah diizinkan. Nah, nanti teman-teman membuat minimal 3 video. Ini selama 1 semester ya, selama 1 semester ya. Dipahami, selama 1 semester teman-teman membuat minimal 3 video. Nah, ada caranya. Ini adalah video pembelajaran. Video pembelajaran teman-teman menyampaikan misalkan materi tentang limit, ataupun misalkan teman-teman menyampaikan tentang bangun ruang sisi datar,
Nah, teman-teman ngajar, ada yang rekam pakai HP diperbolehkan, ya kan? Pakai HP diperbolehkan, adiknya, tetangganya, atau teman-teman sendiri menggunakan tripod Anda ngajar simulasi. Nah, itu durasi waktunya itu nggak usah lama-lama, 10-15 menit, dengan menggunakan berbagai cara, solusi penyelesaiannya silahkan. Nah, intinya Anda mengajar, direkam, nah nanti itu minimal 3 video, boleh jenjangnya sama, SMP, atau nanti berbeda jenjang, ada SMP, ada SMA, silahkan. Jadi gitu ya, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Itu dikumpulkan pada akhir perkuliahan. Artinya pas pra-micro teaching itu teman-teman nanti mengumpulkan tugas itu. Silakan di Google Drive, nanti saya siapkan linknya, Anda tinggal upload aja di situ. Nanti saya siapkan biar jadi satu dan teman-teman bisa melihat video-videonya dari teman-teman yang lain. Nah, itu ya. Nah, ini mengenai tugas. Nah, mengenai kuis ataupun nanti sebagai latihan itu tidak artinya tidak setiap minggu ada, gitu ya. Tidak setiap minggu ada. Nah, karena nanti khawatir nanti untuk bisa membebani kalian. Nah, dari kontrak belajar ini ada yang ingin dirubah, silahkan. Ada yang ingin dirubah? Dari keaktifan maupun tugas. Nah, keaktifan ini harusnya tidak ya. Tugas 30, hadiran 10, ujian tengah semester 10, UAS 30. Total ini nanti ada 100%. Nah, bagaimana, sepakati atau enggak? Dirubah boleh? Sepakat, Pak. Sepakat ya. Baik, dari teman-teman kalau sudah sepakati, maka untuk kontrak belajar selama 1 semester khusus untuk mata kuliah strategi pembelajaran matematik, saya bacakan, tugas 30%, kehadiran 10%, ujian tengah semester 30%. Nah, UAS ini komponen penilaiannya itu dari pra-micro teaching, gitu ya. Ini 30%, sudah 100%. Nah, ini tolong teman-teman perhatikan dan ini dicatat dan ingat ini ya. Karena nanti kalau Anda komplain atau apa-apa, bisa melihat komponen penilaian ini. Jadi tidak serta-merta, UAS saya bagus, Pak, UTS saya bagus, nah, tetapi Anda tidak mengumpulkan tugas, kan gitu. Anda tidak pernah masuk di dalam kehadiran ini. Akses web e-learning aja jarang. Nah, jadi teman-teman bisa melihat komponen ini. Jadi ini kontrak belajar kita karena sudah disepakati. Nah, materi apa saja yang nanti akan saya sampaikan? Nah, ini mohon maaf. Yang pertama ini ya tentu pendahuluan dan nanti ini presentasi oleh dosen salah satunya yaitu menggunakan, tadi saya menggunakan Meet tapi nggak jadi. Kita menggunakan Zoom, nanti akan saya ganti ya. Dan nanti ada teori belajar Piaget. Nah, ini teori belajar ini penting. Ada teori belajar Piaget, kakunya Vygotsky, Brunner, dan Ausubel. Nah, ini penting. Kenapa saya katakan penting? Karena ini merupakan teori dasar agar teman-teman memahami yaitu perkembangan dari peserta didiknya, terus makna pembelajarannya, makna belajarnya, terus alur belajarnya. Nah, ini teori fundamental semua. Di mana Piaget ini lebih dikenal dengan pembelajaran kognitif atau aliran kognitif, dan dia meneliti perkembangan kognitif itu dari anaknya, gitu ya. Ada gaknya Vygotsky. Nah, Vygotsky ini gaknya sama-sama menggunakan teori aliran kognitif ya. Gaknya ini juga aliran kognitif. Nah, kalau Vygotsky ini ada 2 versi kalau teman-teman baca beberapa referensi. Nah, Vygotsky ini ada yang mengatakan dia ini aliran kognitif, tetapi juga ada yang mengatakan aliran tingkah laku. Tetapi dari
sekian teori yang dipaparkan ataupun penjelasan Vygotsky ini termasuk yang mana, dia lebih terkenal dengan aliran konstruktivis. Nah, ini ya. Jadi kalau aliran konstruktivis ini perpaduan antara kognitif dengan tingkah laku. Nah, ini. Nah, kalau Brunner, nah teman-teman bisa lihat nanti kalau Brunner itu lebih banyak ke kognitif juga, tetapi dia ada beberapa teorinya. Nah, ini ada teori Brunner yaitu inaktif, ikonik, dan simbolik gitu ya. Dan nanti kalau Ausubel itu adalah belajar bermakna. Nah, ini. Nah, belajar bermakna yang bagaimana yang dimaksudkan tentu nanti akan kita pelajari. Dan pertemuan keempat nanti kita akan mengenal metode-metode pembelajaran, model pendekatan metode pembelajaran. Nah, itu ya. Nah, salah satunya model yaitu kita berbicara mengenai cooperative learning. Di situ ada STAD, ada NHT, dan ada Jigsaw. Terus ada TGT, TAI, dan CRC. Nah, ini ya, ini merupakan suatu model pembelajaran. Dia tidak bisa dikatakan suatu pendekatan, apalagi suatu metode. Loh, kenapa? Kok bisa dia dikatakan hanya model? Tidak bisa dikatakan suatu pendekatan atau metode. Nah, nanti akan kita pelajari nanti ini ya. Di situ juga nanti ada sintak atau langkah-langkah yang harus teman-teman pahami juga dalam setiap cooperative learning ini. Hati-hati, tidak hanya belajar kelompok saja yang dipersepsikan cooperative learning hanya belajar kelompok, tetapi belajar kelompok yang bagaimana. Nah, di situ ada langkah-langkah atau sintak-sintak dalam setiap tipe. Tipe STAD itu bagaimana langkah-langkahnya, NHT itu langkah-langkahnya bagaimana. Nah, catatannya memang semuanya ini nanti akan dibentuk kelompok. Akan dibentuk kelompok. Karena namanya cooperative learning, tetapi setelah dibentuk kelompok, proses pembelajarannya bagaimana? Nah, nanti akan berbeda-beda di sini ini. Nah, cooperative learning yang paling sederhana yaitu memang SCAD ini. Nah, ini. Nah, setelah kita berbicara cooperative learning, nanti kita akan lebih mengenal ke pendekatan. Pendekatan project based learning yaitu pembelajaran berbasis proyek. Jadi misalkan ketika nanti teman-teman jadi guru, nah di situ kita akan memaparkan materi. Jadi pemaparan materi itu tidak mendominasi selama proses pembelajaran. Guru hanya menerangkan terus, nah, siswa hanya diberi latihan, itu tidak. Nah, project based learning ini tidak bisa dikatakan kurang tepat apabila nanti pembelajaran pada awal pertemuan. Kurang tepat. Apakah bisa, Pak? Bisa, silakan. Tetapi saya katakan itu kurang tepat. Karena dari pemahaman materi, belum tentu anak itu paham satu dengan yang satunya. Karena pada saat awal pertemuan. Nah, project based learning itu biasanya dilakukan setelah 2-3 kali pertemuan. Karena pemaparan materi sudah, baru siswa itu diarahkan ke suatu proyek. Misalkan, ini kita berbicara mengenai materi apa yang mengenai program linier. Nah, di dalam program linier itu kan berbagai macam-macam. Ada cara-caranya, ada ataupun itu kan irisan dari riset operasi. Di situ juga ada berbicara optimalisasi, segmen penugasan dan sebagainya. Nah, dari teori ini teman-teman diwajibkan nanti untuk menganalisis penugasan di sekolah. Nah, kenapa kok di sekolah? Misalkan Anda bentuk kelompok A, B, C, D, dikasih tugas, ya kan? Dikasih tugas. Nah, Anda kasih waktu, terus soalnya juga hampir sama. Nah, di situ dilihat dari
waktunya penyelesaiannya berapa lama, terus ketepatan jawaban itu bagaimana, nanti bisa itu diterapkan teori dalam program linier. Atau teman-teman berbicara tentang teori antrian. Teori antrian misalkan di bank. Di bank itu kan ada beberapa teller misalkan ya, ada teller 1, 2, 3. Nah, setiap nasabah itu dari jam 8 sampai jam 12 nasabahnya berapa? Satu teller bisa menyelesaikan berapa nasabah? Jika sehari itu ada 100 nasabah, itu idealnya selesai jam berapa? Kalau itu tidak mencukupi 1 hari, rekomendasinya bisa ditambah 1 teller lagi. Nah, ini hasil-hasil analisis inilah yang nantinya bisa digunakan project based learning. Nah, ini kan untuk mahasiswa bisa, kalau untuk siswa memang berat. Kalau untuk siswa biasanya berkaitan dengan pembuatan alat peraga. Biasanya dilakukan guru itu. Pembuatan alat peraga, terus nanti perhitungan skala, nanti menggunakan beberapa macam alat. Nah, itu bisa. Nah, itu lebih simpel itu di sekolah. Kalau masalah yang lainnya nanti bisalah menyesuaikan beberapa materi yang bisa di project based learning kan. Nah, di sini juga ada realistic mathematics education dan contextual teaching and learning. Nah, ini pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi ada sedikit perbedaan antara realistic mathematics education dan contextual teaching and learning. Nah, kalau contextual teaching and learning kan ada 7 komponen, kalau realistic itu memang sama-sama nanti ini berawal dari negara Belanda ini ya, realistic mathematics education ini, RME. Nah, ini tokoh-tokohnya dari Belanda ini. Nah, di sini ada active learning. Kalau familiar itu bukunya Miles Silverman ya. Ada 101 cara siswa atau belajar siswa aktif gitu ya. Bagaimana? Banyak di situ. Silakan baca-baca bukunya Miles Silverman. Kalau tidak, ya nanti silakan Anda search pakai Google Cendekia atau Google Scholar. Di situ ada karya-karya. Nah, Anda di search-nya itu nanti masukkan aja active learning. Itu nanti ada berbagai macam pengertian active learning dan berbagai macam metodenya seperti itu. Nah, di sini ada pendekatan pemecahan masalah dan pendekatan saintifik. Kalau pendekatan pemecahan masalah ini tokohnya lebih dikenal yaitu Paul ya. Ada 4 langkah Paul ya. Nah, di sini teman-teman silakan baca nanti apa itu problem solving. Bisa dikatakan pendekatan, bisa dikatakan metode problem solving ini. Dan nanti ada pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik inilah yang kemarin kalau Anda baca buku kurikulum 2000 berapa itu 2016 ya. Nah, itu sebelum direvisi ya. Itu kan lebih condong menggunakan pendekatan saintifik, tetapi itu banyak sekali revisi dari ahli-ahli pendidikan. Nah, kemarin hasil revisinya itu dari salah satunya dari almarhum Profesor Jemari Mardapi itu juga mengkritik. Salah satu contoh yang dikritik gini, ini teman-teman baca buku di SMP ya, buku SMP matematik. Misalkan Dani ini anak SMP. Dani. Nah, Dani ke sekolah naik sepeda motor. Ini ya. Jarak yang ditempuh kurang lebih 20 km. Nah, makanya kan naik sepeda motor Dani. Tetapi ini kan anak SMP. Anak SMP secara aturan itu kan belum punya SIM, tidak diizinkan naik motor. Gitu loh ya, teman-teman paham? Yang namanya Dani ya memang kadang ya sembrono wongnya gitu ya. Nah itu makanya dia ke sekolah naik motor gitu. Nah ini salah satu contoh tidak tepat nanti bisa digunakan pendekatan saintifik. Bisa jadi ini karena gini, pendekatan saintifik itu juga melihat norma yang ada, etika yang ada juga. Tidak sembarangan
kita itu membuat suatu soal itu sembarangan. Jadi kita melihat dimensinya itu berada di mana. Makanya pendekatan saintifik ini harus teman-teman hati-hati. Kalau teman-teman itu paham realistic mathematics education, nah nanti pendekatan saintifik itu akan mudah. Karena itu ada sedikit benang merahnya. Saya contohkan realistic mathematics education ini. Nah, anak SD misalkan, misalkan Hari, nah ini namanya anaknya siswanya Hari ya, anak SD ya. Nah, Hari disuruh gurunya untuk mengukur billboard. Nah, billboard itu kan tahu kan ya, seperti di Mercu Buana kampus 1 yang tinggi itu ya. Nah ini ya. Nah, gimana dia disuruh mengukur. Walaupun di situ sudah ada keterangannya mengenai keterangannya lebarnya berapa, tapi ditunjukkan siswanya itu datang. Tetapi secara realistik itu tidak memungkinkan. Itu kontekstual ya. Karena billboard di dekat sekolah, di lingkungan sekitarnya, tetapi secara realistik, masa anak SD itu kok disuruh mengukur billboard? Lebih baik itu kan lebih tepatnya disuruh mengukur meja di depannya itu sendiri. Kalau itu berbicara mengenai bangun ruang si datar berkaitan dengan keliling ataupun luasan, kan seperti itu. Nah, maka dengan Anda terbiasa melihat norma atau estetika yang ada, nah nanti untuk membuat halo. Nah, jadi untuk membuat soal-soal itu tentu teman-teman akan memahami. Nah, disinilah beberapa catatan mengenai pendekatan-pendekatan yang ada. Dan di situ juga ada pendekatan open-ended. Nah, ini baru dengar sekali open-ended ini, kata-kata open-ended, atau sudah beberapa kali dengar teman-teman? Saya tanya. Halo? Pertama kali, Pak. Nah, jadi gini, open-ended ini saya jelaskan gini. Sebenarnya teman-teman sudah pernah menyelesaikan soal. Soalnya seperti ini. Ada 10 titik. 10 titik menggunakan papan gio itu ya, papan kayu itu ya. Papan tetapi dikasih paku-paku itu ya. Nah, ada 10 karet. Teman-teman disuruh membuat sembarang bangun datar. Bisa segitiga, bisa persegi panjang, bisa trapesium, bisa bujur sangkar ataupun layang-layang dan sebagainya. Kan gitu. Kalau ada jawaban nanti hanya satu, itu bukan berarti open-ended. Karena open-ended itu ciri khasnya penyelesaiannya minimal atau bisa dikatakan mempunyai penyelesaian lebih dari satu. Itulah open-ended, ciri khasnya. Mempunyai penyelesaian lebih dari satu. Nah, kalau hanya satu jawaban yang benar itu belum dikatakan open-ended. Karena open-ended mempunyai ciri khas seperti itu. Nah, tolong dipahami. Itu untuk membedakan saja. Nah, kalau problem based learning, nah ini pembelajaran yang biasanya didasarkan pada suatu permasalahan. Teman-teman ketika ngajar, guru seringkali ngasih 2-3 lembar, teman-teman suruh baca sekilas mengenai teori. Nah, setelah baca sekilas mengenai teori, di situ ada suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, di situ itu persoalan-persoalan itu bisa menyangkut dengan kaitannya sehari-hari, ataupun nanti berkaitan dengan topik yang pembahasan di atas. Nah, dari situ guru hanya bersifat memfasilitasi, mendampingi teman-teman menyelesaikan. Nah, ini biasa dikatakan pendekatan problem based learning, pembelajaran yang berdasarkan pada masalah. Karena hanya sedikit teori. Karena ada banyak versi yang mengatakan problem based learning ini tidak ada teori sama sekali. Tidak. Tetap ada sedikit teori, tetapi guru tidak menyampaikan teori tersebut. Siswa memahami suatu teori tersebut. Paham ya? Berbeda. Ketika guru menyampaikan teori,
ada penjelasannya, kalau ada suatu masalah itu hanya bersifat penugasan ataupun latihan. Tetapi di situ ada materi di dalam LKS-nya, guru membuat LKS, tapi teman-teman yang memahaminya atau bersifat secara kelompok. Nah, ada suatu kajian yang harus diselesaikan. Nah, inilah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan problem based learning itu. Nah, yang pertemuan selanjutnya yaitu nanti kita sudah mengarah ke pra micro teaching. Jadi nanti di pertemuan 10 nanti akan kita undi, kita bersifat Zoom. Di situ nanti akan kita undi siapa yang maju duluan, jenjangnya SMP, kelas berapa, materinya. Kalau materi mohon maaf saya bebaskan teman-teman. Tetapi untuk jenjang maupun kelas nanti akan kita undi untuk persiapan ngajar. Seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, nah ini sekilas mengenai materi-materi yang akan kita pelajari selama kurang lebih 1 tahun. Nah, dari sekian materi ini dan pemaparan tadi, nah dari teman-teman ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan bertanya. Ada nggak pertanyaan? Silakan. Ada nggak? Pak, untuk yang pertemuan 12 itu yang pra micro teaching itu tuh presentasinya secara individu, Pak? Secara individu. Nanti teman-teman walaupun di rumah, silakan boleh di rumah. Di rumah nanti teman-teman itu tetap menggunakan Zoom ataupun pakai Google Meet, tetapi nanti ya tetap Anda sifatnya menampilkan kameranya di videonya di on kan. Nanti teman-teman ngajar. Nanti saya lihat di situ. Boleh menggunakan papan tulis, boleh papan tulis yang kecil itu ya, itu juga boleh. Kalau enggak ya pakai kertas Anda tunjukkan itu silakan berkreativitas di situ. Tapi rata-rata kebanyakan teman-teman nanti membeli papan tulis yang tipis itu ya. Bisa dibeli di mana-mana itu murah itu. Seperti itu. Paham? Mas siapa ini tadi? Mas Raffi, Pak. Paham, Pak? Oh, Mas Raffi ya. Itu Mas Raffi. Ini rata-rata di Jogja atau di daerah? Di rumah masing-masing? Ada yang di Jogja juga, Pak. Enggak, saya bicara itu kebanyakan mayoritas ya. Mayoritas pulang, Pak. Oh ya. Bagus. Jangan ke Jogja dulu ya. Jangan begitu. Ya, jangan ke Jogja dulu. Di daerah saja. Nah, nanti saya lebih banyak nanti penjelasannya nanti menggunakan pembelajaran menggunakan video ya. Nanti saya upload di YouTube. Nanti teman-teman silakan download di situ. Saya kasih di web e-learning. Nanti lebih banyak saya hanya ngasih linknya. Anda klik di situ nanti. Nanti penjelasan materi-materinya di situ. Nah, itu ya. Ada pertanyaan lagi, silakan bertanya. Anda bebas bertanya. Pak, itu yang untuk pengumpulan tugas yang minimal 3 video itu pengumpulannya itu di akhir semester. Di akhir, paling tidak di pertemuan ke-14 atau pertemuan ke-15. Nah, itu nanti memang harus ada audiensnya, Pak. Gimana? Memang harus ada audiensnya. Nggak harus, Mas. Nggak harus. Jadi di situ, kita cuma apa? Jadi teman-teman, gini, ini kan saya katakan tidak harus kan gitu. Apakah harus ada audiensnya? Tidak harus, gitu ya. Tetapi kalau teman-teman ada tetangganya atau di rumah juga teman-teman itu mengajar, buka les-lesan, ataupun sengaja mengundang teman-teman tetangganya sekitar yang jenjangnya sama, kelasnya sama, Anda praktek ngajar, terus ada yang memvideokan boleh. Kalau tidak, Anda ngajar sendiri. Direkam, ngajar sendiri. Yang terpenting itu kan komponen penilaiannya adalah
penyampaian materinya jelas, dari segi kerapian, nah itu kan kerapiannya, terus nanti dari sikapnya, karena kadang-kadang kalau kita ngajarin nyeleleh, ya. Nyeleleh itu dalam artian dari ngajarnya cuman gimana ya, kelihatan groginya kelihatan gitu. Penyampaian materinya, imbasnya nanti penyampaian materinya kurang jelas juga. Nah itu Mas, yang terpenting nanti ada komponen penilaian, Anda pelajari komponen itu. Kalau mau masalah audiens, nanti silakan. Boleh. Tetangganya diajak juga boleh. Asalkan itu satu jenjang loh Mas. Tidak hanya figuran loh. Pura-pura itu ya. Anda ngajak tetangganya, ternyata tetangganya itu temannya, nggak sekolah lagi ya itu. Itu kalau figuran kan kayak gitu. Jangan seperti hanya rekayasa itu, pura-pura itu. Ya, betul ngajar. Syukur-syukur teman-teman itu, ini kan gini, kemarin ini kan kalau kakak-kakak tingkat kalian memanfaatkan waktu sebenarnya, memanfaatkan waktu luang, karena belajar